Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Di organisasi dimanapun di dunia itu musiman. Jadi makanya saya berharap penyebutan nama ini murni tamsil. Jadi jamaah di sini jangan salah paham saya mengvonis atau menghukumi satu yang disebut sa'il, yang disebut penanya, karena organisasi itu kan apa? Musiman. Misalnya di Mesir bisanya Ikhwan, kalau di Irak bisa Partai Ba'ath, di Indonesia bisa Golkar, bisa HTI, bisa NU. Makanya saya katakan organisasi itu apa? Musiman. Jadi yang saya tanyakan kayak HTI itu tentang niat ingin mempersatukan umat Islam sedunia. Saya pikir semua umat Islam tiap kiai masih pas tukaran lah ya tetap muni wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafar. Kiai PKB nak pidato, kiai saiki do pecah. Orang lakoni wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Sama HTI juga gitu. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin organisasi baru itu sekedar diterima itu sak penggawean. Gamane cara Jawa krungu liyane NU mbek Muhammadiyah wis jinjo. Wis napa? Jinjo mergo gak populer. Kurang hebatnya FPI. FPI itu dipimpin oleh seorang Habib yang misinya jelas nahi mungkar. Itu di Jakarta juga ada kuat besar. Kalau niat baik semua umat Islam sedunia punya niat baik semua. Tapi pada level teknis atau kefiyah apa mungkin? Paling banter sebatas niat. Belum gitu, sampai saya penggali. Di Indonesia menurut kula pribadi, kula nu cocok ra cocok, cara ditakoki pangeran hak kuwi organisasi mopo, kula hanya milih di antara dua, NU atau Muhammadiyah. Untuk konteks Indonesia loh. Karena secara umum Rasulullah ngendikan bahwa kamu harus mengikuti al-jamaah, fa inna yadawahi ma'al jamaah. Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri kemudian bikin ada HTI, ada jamaah tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Nanti pengajian tafsir ya gitu. Makanya saya pakai Jalalain. Lain itu sudah ada pakai Jalalain. Kajian gini di UGM, di ZUI, di UI itu sudah pakai Quran langsung. Ya ini kayak MTA itu Majelis Tafsir Al-Quran itu. Ya fahamnya macam-macam. Wong MTA teng Solo niku konten sing darani asu itu tidak apa-apa anjing. Karena di Quran yang diharamkan hanya celek. Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Tapi ketika Muninggo mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, gue nambahi jumlah perpecah. Lo enggak toh, misalnya organisasi NU Muhammadiyah, berarti percaya mau loro toh? Gara-gara sampean gawe dhewe percaya telu toh? Enggak kecewane gawe percaya papat toh? Aduh tetep loro ae, suatu saat rukun gampang wong loro ae. Tapi nek ana jamaah napa MTA wonten napa Hizbut Tahrir wonten macam-macam niku. Mulane cocok ra cocok rasa mutu. Nek ora cocok ya aja gawe organisasi dhewe, malah wae. Kula nu kenal Pak Dirjen Depak, sering minta saran sama saya Dirjen Depak di Jakarta. Pak, saya ini pusing jadi Dirjen Depak. Ya saya ini kandidat menteri kalau. Nah kalau saya jadi menteri doakan jadi menteri. Lalu apa Pak setelah sampai jadi menteri? Ya beta kok Bapak ngadepi aliran-aliran sing tercatat tuh ning Depak 215 aliran teng Islam piro. Pinten 200. Pondok salah we gayane dhewe-dhewe kowe nyatet carane sendakep wong NU pirang-pirang. Ya toreko ning Indonesia piro? Mulai Naksabandi dari Tijani kok aliran Wahidiyah Ahmadiyah buah entek utekem wis wiridane ngoten carane gedhe-gedhe ana ilmune. Jadi nak nganan itu pas dok jantung, mendiluk pas jantung itu gede-gede nak keliru ya. Makanya kalau niat semua orang itu baik. Tentu kabeh kiai sing tukaran ta kiai saiki ora gelem rukun ngene. Sing muni ngono ora rukun dhewe piye zaman akhir.
Tentang demokrasi mohon kula wingi jawab. Demokrasi itu kan sesuatu yang tidak pernah ada. Ada orang Amerika bilang, Mbak, di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada dua. Apa kayak partai liya ya serai? Riso di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasi ya di Amerika itu. Negara demokratis sejati itu Iran, partainya nganti 200. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus Demokrat atau Republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri. Tapi kan orang itu kumpul orang banyak. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini. Pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Ya, tapi misalnya sekarang terus dikai contoh ono seniman gawe WC nang ngarep omah terbuka. Jadi nak nguyah ngising ya udah ning tanahe dhewe. Lah tanggane nyoal gak iso wong ning tanahe. Akhirnya dirubah konstitusi ini. Boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mereka ditambahi kan. Lah demokrasi ya ngono. Orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah anak sikapnya mendemeni bojone wong. Padha karepe misalnya. Bojone wong kuwi ya seneng kowe ya seneng. Selingkuh. Selingkuh ora halal. Mereka orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal, ilegal. Tapi tidak bisa, hidup tanpa aturan tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Misalnya gue di tanah tanam di. Nah, misalnya terus gue gawe WC ning ngarep terbuka, nah, uang nggak ya? Nah, sama itu yang kita pikirkan. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi sampean jangan pernah ya tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU yang wis suwi lahir, Muhammadiyah suwi lahir kepen ideal atau ideal? Apa meneh organisasi anyar. NU lahir mulai Mbah Hasim. Iku wae proklamasi ini napa jenenge peresmiane. Lahirnya sedurunge zaman tahun 11 rolas zaman Sayyidina Mekah, golongane Mbah Muhaimin, golongane Mbah Hasim zaman damel Samratul Raudhah teng Mekah. Niku ora tau ideal. Muhammadiyah ora tau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kados HTI ini aku lo kenal beca HTI, sampean apa ngamat? Aku akrab sedanten kanca-kanca kula HTI ini ku atas sing kenal lho. Kenane wanita-wanita HTI iku demo pro poligami. Mergo dekne risau poligami kok disoal zaman rame-ramene agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan HTI iku demo pro napa? Poligami. Nggo nunjukno nek syariat Islam olehno poligami. Tapi ditakoki wartan, apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? Ya ora siap tenan. Urusane pernah. Wong Islam kabeh tentang poligami itu kan murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang ora kuat. Mbok olehno ora kuat. Ya sampean poligami mulai dhisik santi arah nak halal. Tetap dora poligami kan butuh dana bareng kan. Butuh dana rasa dilarang enggak? Yang jelas ngoten nggih. Organisasi itu masalah musibah. Di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada Ikhwanul Muslimin. Nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi kepercayaan itu mulai kuat. Di Arab sendiri juga banyak perpecahan. Indonesia nggih sama. Nggih to riyen wonten PSI, Serikat Dagang Indonesia. Riyen sederenge SI Serikat Islam niku riyen Serikat Dagang. Karena dulu Cokro Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok suka. Jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan. Islam keok. Terus beliau kerjasama sama tokoh-tokoh Badik supaya Badik dikuasai Islam. Sehingga dulu berdirinya itu Serikat Dagang. Makanya saya itu sering mati khai Cokro Aminoto. Beliau karena punya kompeten Izzatil Islam, itu terus dagangnya dibuang, hanya SI, Serikat Islam. Nah, itu sampai beliau di ruangnya mek mantu Pak Karno. Pak Karno itu makanya terima kasih sekali sama Cokro Aminoto. Beliau itu yang nempa mental ketokohan, tahu mantune Kiai Soekarno. Cara ora PKI itu London. Fahamis komunis. Beliau itu kan terima paham komunis. Beliau itu muslim menerima paham komunis. Sampai sempat bikin negara sing jenenge napa NASA. Itu dalilnya ingin ke
persatuan. Makanya sampean ingat saat Soekarno bikin Nasakom, dalilnya juga persatuan. Karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus? Paham komunis di Indonesia itu sekian juta, masa kita hapus? Atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rangkul. Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah Nasional Komunis Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan mengadopsi Nasakom itu, justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah. Itu harus jadi pelajaran betapa niat baik kalau nggak dibarengi dengan teknis yang baik. Iku ngono, kudu gale seneng kiai men sering sowan, justru sering sowan mari tukaran mbek bojo.